Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Dioseta Story. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kalian sehat selalu, panjang umur, bahagia selalu, dan sukses selalu. Dan pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan cerita yang sebelumnya. Cerita yang berjudul Kutukan Sewu Lelembut bagian kelima, Pendekar Jagat Segoro Demit. Buat teman-teman yang belum mendengarkan episode sebelumnya, alangkah baiknya mendengarkan terlebih dahulu agar mengerti alur ceritanya. Dan buat teman-teman yang baru bergabung di channel ini, silahkan klik tombol subscribe dan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari kami. Oke, kita langsung saja menuju ke ceritanya. Angin dingin berhembus begitu kencang menerpa wajah Cahyo yang tengah berdiri di atap kereta yang tengah berjalan kencang menembus malam. "Panjul, aku nyusul!" Danan berteriak dari batasan gerbong, tapi ucapannya itu belum terwujud dengan keberadaan penumpang kereta yang bergerumun mengarah kepadanya. "Gak usah, Nan. Biar aku yang ngurusin demit ini. Kamu cari cara untuk menyadarkan orang-orang itu dan menghentikan kereta ini saja." Keadaan benar-benar di luar kuasa Danan dan Cahyo. Perjalanan yang mereka harapkan bisa menjadi waktu untuk sejenak istirahat malam berupa mimpi buruk yang harus dihadapinya. Semua itu dimulai dengan kemunculan sosok yang mengaku bernama Ki Tunggulpati yang muncul di kereta tanpa mereka sadari. Dalam hitungan menit saja, seluruh penumpang yang ada di kereta itu dikuasai oleh setan-setan gentayangan pengikut Ki Tunggulpati. Mereka semua tidak sadarkan diri dan nyawa mereka berada dalam bahaya. "Seluruh penumpang kereta ini sudah ditakdirkan menjadi tumbalku. Tidak ada gunanya kalian melawan," ucap Ki Tunggulpati dengan seringai yang bengis. Ia yang sebelumnya berwujud kakek-kakek kini berubah menjadi sosok bertangan 4 yang panjang dan bergerak menyerupai seekor laba-laba raksasa. Ia mencengkram satu gerbong dengan tangan dan kakinya yang panjang untuk menghadang Cahyo di atas kereta. "Jangan bercanda!" Cahyo mengepalkan tenaganya. Ia tidak langsung memanggil Wanasura, tapi menggunakan ajian penguat raga dan menghantamkan pukulan ke arah wajah Ki Tunggulpati. Ki Tunggulpati tahu ia tidak bisa menahan serangan Cahyo yang melesat cepat karena ukuran tubuhnya. Tapi ia meludahkan cairan hitam yang sanggup melelehkan benda ke arah Cahyo. Beruntung Cahyo menyadarinya dan memilih menyingkir. Sementara itu, dari sisi gerbong sebelah tangan panjang melesat ke arah Cahyo. Ia hendak menghindar, tapi gumpalan cairan hitam yang diludahkan Ki Tunggulpati juga mengarah kepadanya. Cahyo tidak bisa menghindari keduanya. Buak! Cahyo terkena telak pukulan itu dan terpelanting beberapa meter hingga tubuhnya membentur sisi antena kereta. Beruntung ajian penguat raga mengurangi rasa sakit tanpa ia rapalkan dan tangannya mencoba mencengkeram atap kereta sehingga ia tidak kuat. Cahyo terbatuk-batuk dan mengeluarkan darah. Sial! Kali ini Cahyo bergegas bangkit, tapi Ki Tunggulpati sudah lebih dulu berada di dekatnya dan menghunuskan kuku-kuku tajam dari ketiga tangan untuk menembus tubuh Cahyo. "Sayang sekali, kau terlalu berbahaya untuk kujadikan tumbal. Jangan harap." Karena tidak punya pilihan lagi, dengan sekuat tenaga, Cahyo memanggil kekuatan Wanasura dan memukul si gerbong di sampingnya, hingga gerbong itu hampir terjatuh miring. Ki Tunggulpati kehilangan pijakannya dan oleng. "Kaulah yang harus kembali ke kuburanmu." Cahyo yang telah berhasil kembali ke atap dan menghantamkan sebuah pukulan yang dengan cepat ditangkis dengan tangan panjang Ki Tunggulpati yang nampak kian geram. Pertarungan sengit terjadi di atap kereta. Sesekali Cahyo harus memperhatikan sisi di hadapan untuk memastikan ia berada di posisi yang tepat
untuk terunduk di terowongan atau melompati kabel listrik. Ia pun tidak bisa salah pijak. Sementara itu, Danan tidak henti-hentinya membacakan amalan putih untuk menenangkan roh yang merasuki penumpang kereta. Sayangnya kondisi Danan tidak lebih baik. Ada puluhan orang mengerumunginya dengan niat membunuh dan ia tahu tidak mungkin bisa melawan atau menyakiti penumpang kereta yang juga merupakan korban. Satu persatu penumpang mulai pulih, tapi roh gentayangan lain langsung merasuki mereka lagi. Seperti pekerjaan yang tidak habis-habisnya. Yang Danan khawatirkan adalah sang masinis dan semua awak kereta yang belum jelas nasibnya. Itu artinya kereta berjalan tanpa kendali. Entah berapa lama kereta ini akan bertahan. Mana yang akan muncul lebih dulu di hadapan mereka? Perpindahan rel, jalur buntu, atau kereta yang berpapasan dengan mereka? Biar bagaimanapun, Danan dan Cahyo harus segera mengambil keputusan dan menyelesaikan pertempuran di kereta. Namun, tidak semudah yang mereka kira. Ada orang-orang yang harus mereka hubungi untuk ikut membantu menghadapi apa yang sedang terjadi di Astana Giri Danyang. Mereka sepakat bahwa mereka akan mencari bantuan dari timur, sementara Jagat dan Dirga akan mencari bantuan dari barat. Gama, Budi, dan Kimbul pun melakukan hal yang sama saat melihat apa yang tengah terjadi di Astana Giri Danyang, tentang sosok yang sedang melakukan ritual penyempurnaan untuk menguasai kutukan Sewu Lelembut. Kuasa tertinggi Trahningrat. Satu malam sebelumnya, api yang membakar alas Rawa Sukmo semakin membesar, seolah belum puas melahap pepohonan di hutan bukit itu. Jalan menuju Astana Giri Danyang semakin terbuka lebar. Danan dan yang lainnya tidak mengerti kejadian itu adalah hal yang mempermudahkan mereka atau justru berbuntut bencana lainnya. Bah Jajang. Cahyo teringat akan keberadaan warung Bah Jajang yang berada tak jauh dari alas Rawa Sukma. Astagfirullahaladzim, Ucap Gama yang juga teringat dengan keberadaan Bah Jajang. Mereka pun bergegas meninggalkan desa Lewi Jajar dan berlari menuju perbatasan alas Rawa Sukmo. Tujuan mereka adalah sebuah warung yang hanya dihuni oleh seorang pria gaib bernama Bah Jajang. Mereka harus menyelamatkannya. Asap yang mengepul dan membumbung tinggi dari kebakaran hutan mulai mengganggu pernafasan dan pandangan. Dengan kain baju seadanya, mereka menutupi hidung untuk melindungi diri dari asap yang semakin mengepul. Bah Jajang, Bah Jajang. Cahyo dan yang lain berteriak sepanjang jalan, menyisir kemungkinan Bah Jajang sudah berlari terlebih dahulu melewati jalur itu. Namun ternyata mereka salah. Api nyatanya sudah menjalar hingga keluar alas Rawa Sukmo. Warung yang terlihat dari pandangan mereka mulai dimakan api yang merambat dari sisi hutan. Namun, Danan dan yang lain bernafas lega saat melihat seseorang tengah memandang jauh dari bangunan sederhana yang terbuat dari kayu tengah terbakar sedikit demi sedikit. Bah Jajang tidak apa-apa. Danan akhirnya tiba di hadapan Bah Jajang. Ia memeriksa tubuh kakek itu yang masih terpaku melihat warungnya perlahan tandas dimakan si jago merah. Namun Bah Jajang masih terpaku dengan pemandangan di hadapannya. Rautnya sedih dan matanya memerah. Bah. Air mata menetes di pipi Bah Jajang. Matanya memantulkan kobaran api yang menggilas atap warung yang terbuat dari daun kelapa. Ia masih tidak merespon ucapan Cahyo. Bah, ini kami, Bah. Ikhlaskan warungnya saja dulu. Kita cari tempat aman. Gama membujuk Bah Jajang. Bah Jajang akhirnya menggeleng dan melihat semua orang yang menghampiri dirinya. Ia menarik nafas yang panjang dan bermuatan duka mendalam. Saat aku mendengar adanya ramalan hutan ini akan terbuka, ketika tahta Astana Giri Danyang terisi, aku tidak pernah menyangka dengan seperti inilah cara hutan terbuka. Benar,
tidak ada yang menyangka. Tambah Kimpul yang menepuk pundak Mbah Jajang. Mbah Jajang menoleh pada Kimpul sebentar. Matanya yang sendu sedikit berbinar mendapati lelaki itu selamat dari Siti Kawaruhan. Tujuan kita bukan keluar dari hutan. Tujuan kita harusnya menuju Astana Giridanyang untuk benar-benar menyelesaikan semua. Benar, Mbah. Kami akan ke sana. Mungkin Mbah Jajang, Abah, dan Dirga bisa mencari tempat yang aman untuk kembali ke desa Lewi Jajar. Sementara kami menuju Astana Girigadang. Tidak, Danan. Kita harus ke sana saat ini. Kita harus menyaksikan apa yang terjadi dan menghentikan sebelum semuanya terlambat. Sudah, Mbah Jajang. Biar saya temani kembali ke desa Lewi Jajar dulu. Mereka mengerti kok apa yang mereka hadapi. Ajak Abah kepada Mbah Jajang. Danan menoleh ke arah Mbah Jajang dan mengangguk memberikan isyarat bahwa mereka akan baik-baik saja. Namun Mbah Jajang nampak ragu sebelum benar-benar melihat anggukan yang lain. Saya mengenali Mbah Jajang. Ada yang harus kita bahas di desa. Sepertinya Abah mengetahui tujuan untuk ikut ke tempat ini, ucap Mas Jagat pada Dirga. Dirga mengiyakan. Ia lebih memilih untuk ikut dengan Danan dan yang lainnya menuju Astana Giridanyang. Urusan Mbah Jajang ia mempercayakan ayahnya. Bah, Dirga ikut Mas Danan ya. Ada sesuatu yang harus Dirga pastikan. Iya, jangan gegabah, jaga diri kamu. Abah juga hati-hati, Bah. Ayo, kita berangkat sekarang. Dirga lalu ikut berkumpul bersama Danan dan yang lainnya. Mereka segera berlari menyusuri sisi hutan yang sudah habis dilahap oleh api, sambil memastikan jalur yang mereka lewati itu aman. Sepanjang trek hutan, ombak api yang menjalar terus menyisir sekitarnya. Angin yang berhembus membiaskan hawa panas. Gila, hutan sebesar ini bisa dibakar dalam sekejap begini. Yang lain juga merasakan keheranan yang sama, kecuali Budi, yang hanya memandang lurus permukaan tanah hutan yang syarat akan abu yang berterbangan. Kali ini Cahyo tidak berani mengusik Budi. Wajah Budi terlihat begitu geram. Menghancurkan hutan yang merupakan tempat yang sangat Budi jaga, benar-benar menyulut amarahnya. Lebih cepat, teriak Kimpul yang tahu-tahu berada paling depan. Danan dan Cahyo menyadari mereka tidak sendiri. Ada beberapa sosok di sekitar mereka yang bermunculan dari balik pepohonan, seperti mengisyaratkan ke arah mana mereka terus berlari. Mereka adalah sekumpulan kera-kera kecil yang Cahyo tahu persis adalah teman-teman Kliwon. Kera-kera itu menyibakkan ranting-ranting yang terbakar untuk membuka jalur. Mereka menghabiskan jalur hutan yang mulai habis terbakar, sampai pada reruntuhan yang kemunculannya telah menenggelamkan satu desa, Astana Giridanyang. Jadi ini tempatnya? Tanya Gama. Tidak salah lagi. Tempat ini yang pernah muncul di Pangawarogo. Kimpul mengangguk. Cahyo menaiki salah satu sisa pohon tertinggi yang telah hangus terbakar dan matanya menglihatkan amarah. Budi menyusul di bawahnya dan memberi reaksi yang sama. Sudah jelas hal mengerikan yang mereka lihat. Apanya yang tanah para pendekar? Tempat ini lebih tepat disebut dengan tanah terkutuk. Cahyo geram. Danan, Gama, dan Kimpul maju sedikit lebih jauh ke salah satu dataran yang lebih tinggi permukaannya. Dari situ mereka baru menyadari apa yang sebenarnya dilihat oleh Cahyo dan Budi di atas sana. Entah berapa banyak jumlah mayat bergelimpangan di reruntuhan itu. Nyaris tidak terhitung karena bertumpuk-tumpuk membentuk bukit mayat. Mayat-mayat itu bukan jasad orang baru mati. Ada yang sudah membusuk dipenuhi belatung dan burung bangkai, dan ada yang menyisakan tulang belulang, bahkan membatu layaknya bumi. Mengerikan. Apa mereka korban pembantaian? Bukan. Mereka jasad yang dikumpulkan oleh Raden Sengkuni di Siti Kawaruhan untuk saat ini. Maksudnya? Sebentar. Maksudku mereka akan dibangkitkan. Gama terbelalak. Kimpul pun mengangguk. Seperti yang terjadi pada jasad Trahabagu Jagar
yang menyerang Dirga. Tambah Jagat. Danan menelan ludah membayangkan bencana apa yang akan terjadi saat Raden Sengkuni membangkitkan mereka. Sudah jelas, jasad-jasad ini bukanlah jasad manusia biasa. Mereka adalah pendekar-pendekar kuat pada zamannya. Tidak terbayang jika mayat hidup pendekar dibangkitkan untuk dikendalikan sebagai bala tentara. Sudah pasti menimbulkan kehancuran. Dengan pangaweruhanku, Raden Sengkuni bisa meramalkan sandi yang digunakan untuk ritual Sewu Lelembut. Tidak ada celah untuk menggagalkannya, ucap Kimbul. Cahyo dan Budi meloncat dari pohon dan menghampiri mereka. Kalau begitu, kita serang sebelum mereka bangkit sepenuhnya. Betul, kita harus serang mereka. Namun dalam hitungan detik, Danan menarik sarung Cahyo dan menahannya hingga terjatuh di tanah. Sementara Gama menarik kerah belakang baju Budi untuk menghentikannya. Tahan, jangan terbawa emosi. Budi segera menghentikan langkahnya tanpa membantah sedikit pun oleh Gama. Kenapa, Nan? Kalau ada waktu yang tepat untuk menghentikannya, adalah sekarang. Kupaham, Jul. Kita ingin berjuang. Tapi bukan berarti tanpa perhitungan, tanpa rencana, Jul. Kamu mau kita ke sana cuma mengantar nyawa? Iya. Kita nggak tahu bahaya macam apa di sana kalau kita terlalu terbawa emosi. Yang kita lawan ini bukan manusia biasa, Jul. Dia manusia dengan hati iblis. Iblis saja mungkin sungkem sama dia. Cahyo mengatur nafasnya yang memburu. Danan menjulurkan tangannya, membantu Cahyo berdiri, lalu menunjuk lurus ke salah satu sudut reruntuhan. Lihat itu. Kalau kamu asal maju, yang ada kita yang celaka. Mereka semua menatap ke arah telunjuk Danan. Mata mereka terbelalak melihat sosok raksasa siluman lowo ireng bersayap dengan banaspati bersarang di punggungnya yang tengah terbang. Sosok itu mendarat di balik reruntuhan dan di punggungnya berdiri seorang pria yang mengenakan jas. Siluman itu mengantar pria tersebut menduduki sebuah singgasana di antara tumpukan mayat itu. Sungguh pemandangan yang menggentarkan nyali. Raden Sengkuni, gumam Kimbul geram melihat sosok itu. Danan mengepalkan tangannya. Cahyo dan Budi juga hanya diam. Mereka nampaknya memilih menarik diri. Mereka tidak akan lupa bagaimana serangan satu banaspatinya saja bisa membumi hanguskan alas Rawa Sukma. Di tengah kebisuan mereka, tiba-tiba gelang Gengge Gama berbunyi dengan sendirinya. Keris Raga Sukma. Danan kebingungan, keris Raga Sukmanya muncul dengan sendirinya. Ada apa, Nan? Cahyo penasaran. Budi mendekat kepada Gama menyadari keganjilan yang terjadi. Namun Gama pun tidak paham. Tinggalkan tempat ini sejauh mungkin. Samar-samar terdengar suara tak jauh dari mereka. Mereka mengenal jelas sang pemilik suara yang akhirnya menunjukkan dirinya dalam wujud kakek bersorban putih. Kalian akan melawan mereka, tapi tidak sekarang. Suara seorang wanita menyusul bersamaan dengan gerimis yang jatuh. Kilang Samana. Nyi Sendang Rangu. Mereka berlima terpaku pada sosok yang tak mereka sangka akan kemunculannya saat ini. Mereka siapa? Kimbul merasa takjub dengan kemunculan dua sosok spiritual itu. Kawan kami. Balas Jagat pada Kimbul. Raden Muda, kamu adalah kunci untuk menyelesaikan bencana ini. Kuasai dulu pusaka dan sosok yang melindungimu itu terlebih dahulu, sebelum menghadapi Sengkuni. Kilang Samana mengangguk atas ucapan Nyi Sendang Rangu. Ini bukan lagi pertempuran biasa. Ini medan perang. Untuk menenangkan peperangan kalian, membutuhkan sekutu. Tinggalkan tempat ini dan kembali dengan orang-orang yang terikat dengan kalian. Danan dan Gamar ragu, tapi mereka tidak berani membantah. Demikian juga Budi yang hanya memperhatikan. Tapi gimana dengan jasad-jasad yang akan dibangkitkan itu? Mereka akan memakan banyak korban. Danan khawatir. Nyi Sendang Rangu dan Kilang Samana saling bertatapan. Mereka tidak segera menjawab dan malah berangsur-angsur menghilang. Kadang memang ada yang harus dikorbankan
demi berlangsungan hidup umat manusia. Peperangan sudah pasti menjatuhkan korban yang tidak sedikit. Tapi itu harga yang harus dibayar untuk mencegah korban yang lebih banyak. Jika kalian mati di sini, tidak ada lagi yang bisa menyelamatkan tanah ini. Jangan meremehkan kuasa Sang Pencipta. Bisa saja Dia sudah memberikan peran pada penciptanya yang lain untuk menahan mereka. Wujud Kilang Samana yang berlahan memudar akhirnya benar-benar menghilang. Kemunculan kedua sosok itu seperti memberi keyakinan kepada mereka untuk memilih langkah terbesar. Pak Le, Mbah Jiwo, Nyai Jamrong. Cahyo mulai menghitung siapa saja sosok yang mungkin akan membantu mereka. Bang Sukri Banu Rasmi, Ki Dudui, Mang Idim. Mereka semua bergumam sembari mengingat dan membayangkan siapa saja yang mungkin membantu mereka menghadapi jasad-jasad pendekar yang bangkit itu dalam medan perang nanti. 3 hari. Jagat membuka pembicaraan. Aku akan mengumpulkan pasukan dan kekuatanku untuk menjemput kalian dalam 3 hari. Dan kita akan kembali dengan semua sekutu yang kita miliki. Danan, Cahyo, Gama, Budi, dan Kimpul serentak menoleh ke arah Jagat dan menganggukkan kepalanya. Tanpa menunggu lama, mereka pun berpaling, meninggalkan tempat mengerikan itu dan berpencar untuk mengumpulkan sekutu untuk menghadapi Raden Sengkuni dan pasukannya. Raden Sengkuni yang tengah melakukan ritual mengendus keberadaan sosok-sosok yang mengawasi mereka. Ia pun berdiri dari singgasananya dan memperhatikan beberapa mayat yang telah bangkit dengan sempurna dari kematian. Kau perintahkan kalian untuk berkumpul. Sosok manusia dengan rupa layaknya laba-laba menghampiri Raden Sengkuni. Ia merunduk, menunjukkan kepatuhannya. Saya Ki Tunggulpati, bangkit dari makam alas mayit. Raden Sengkuni tersenyum. Rupanya Baron bekerja dengan baik. Menyusul Ki Tunggulpati, bangkit juga beberapa sosok berpakaian abdi keraton dan sosok-sosok lain yang bangkit bersama kodam yang mereka miliki. Tidak sia-sia, aku membunuh kalian. Raden Sengkuni tertawa puas melihat sosok-sosok yang ia bunuh bangkit satu persatu. Mereka semua berlutut, patuh, dan menjura sebagai perwujudan dari kekuatan kutukan Sewu Lelembut. Aku merasakan keberadaan 2 sosok yang akan menghalangi jalanku. Sepertinya ada juga tikus-tikus yang bersama mereka. Habisi mereka sebelum mereka menggangguku. Dalam sekejap, sosok-sosok yang baru saja bangkit itu menghilang. Gerbong kematian. Malam itu, Danan dan yang lain berlari terengah-engah menuju desa Lewi Jajar, tempat di mana Abah dan Mbah Jajang menunggu mereka di teras rumah. Abah yang tengah menikmati rokok dan kopi, mengernyitkan kening ketika melihat Danan dan yang lainnya tiba-tiba dengan raut wajah yang khawatir. Apa yang terjadi? Kutukan Sewu Lelembut sudah aktif. Hanya menunggu waktu, semua mayat-mayat pendekar bangkit di bawah kuasa Raden Sengkuni. Astagfirullahaladzim. Sementara itu, wajah Mbah Jajang pucat seketika. Ialah yang paling tahu betapa mengerikannya kutukan yang tersimpan di Astana Giri Danyang. Apa yang bisa kita lakukan saat ini? Tanya Mbah Jajang. Danan dan Gama menjelaskan petunjuk apa yang mereka dapati. Mereka menjelaskan kemunculan Kilang Samana dan Nyi Sendang Rangu yang meminta mereka untuk mundur dan mengumpulkan sekutu yang bisa mengimbangi makhluk-makhluk itu. Abah dan Mbah Jajang mengangguk paham. Kita manfaatkan 3 hari itu sebaik mungkin, ucap Mbah Jajang sambil menatap mereka semua. Waktu terus bergulir, tak boleh barang 1 detik pun disia-siakan. Mereka bergegas meninggalkan desa Lewi Jajar. Mbah Jajang memilih untuk turun di desa terdekat. Sepertinya ia mempunyai rencana sendiri. Danan dan Cahyo meminta untuk berpisah di stasiun. Sementara Abah, Jagat, dan Dirga
akan menghampiri Guntur dan Nyai Jambrong sembari mengumpulkan sekutu dari barat. Pastikan telepon genggam kalian aktif. Kita berkumpul 3 hari lagi. Iya, benar kata Mas Jagat. Hati-hati semuanya. Cahyo berbincang singkat pada Dirga, sekaligus menitipkan salam pada Guntur sebelum mereka meninggalkan Danan dan Cahyo. Beruntung masih ada jadwal kereta menuju Jawa Timur, tepat ketika Danan dan Cahyo sampai di stasiun. Mereka segera membeli tiket, lalu buru-buru duduk di kursi tunggu. Kamu sudah tahu siapa yang harus kita hubungi lebih dulu, Nan? Kalau masalah pasukan, seharusnya Mbak Wijan adalah orang yang tepat. Dia punya banyak murid yang bisa membantu kita. Cahyo mengangguk setuju. Sembari menunggu kereta mereka datang, Cahyo meraih ponselnya, menceritakan semua yang terjadi pada Pak Lek. Jangan lengah. Kurang lebihnya, Pak Lek sudah mendapatkan penerawangan tentang yang terjadi. Pak Lek akan mencari cara untuk membantu kalian. Termasuk warga desa Dawilir. Itu juga akan Pak Lek pikirkan. Saat ini, kalian fokus mencari orang-orang yang bisa ikut andil dalam pertempuran. Dan ingat satu hal. Apa Pak Lek? Sekutu kalian mungkin saja tidak cuma manusia. Danan dan Cahyo saling bertatapan, mencoba memahami Pak Lek. Mereka mengingat sosok-sosok gaib yang membantu mereka, bahkan sampai mengorbankan hidupnya, seperti Butolireng. Ucapan Pak Lek kembali mengingatkan mereka akan mara bahaya yang tinggal menghitung mundur akan tiba. Ya sudah Pak Lek, nanti aku kabarin lagi oh. Tutup Cahyo. Suara klakson kereta terdengar bersamaan dengan deretan gerbong yang memasuki stasiun kereta. Ketika kereta yang dinanti sudah berhenti, Danan dan Cahyo bergegas memasuki gerbong. Menduduki kursi sesuai tiket yang mereka beli dan mencari posisi duduk yang nyaman. Perjalanan berapa jam, Nan? Ya sekitar 5 jam kalau nggak ngaret. Lumayan ya, bisa merem sebentar. Mereka pun memejamkan mata. 5 jam perjalanan yang mereka lewati bisa mereka gunakan untuk beristirahat setelah energi mereka terkuras di hutan. Di balik jendela, kereta melaju di perlintasan yang kiri kanannya persawahan hijau. Tampak matahari mulai merunduk dari tampuk cakrawala. Cahaya senja yang menyejukkan mata dan mengiringi perjalanan yang hening tanpa begitu banyak penumpang yang berbicara. Tiba-tiba, pintu antar gerbong terbuka. Terlihat masinis dan beberapa petugas kereta terburu-buru melintasi menuju gerbong belakang. Kehadiran mereka membuat beberapa penumpang menengok, meski sebagian besar lebih memilih cuek. Brak, blubrak. Terdengar suara berisik dari gerbong belakang. Para penumpang mulai terusik, lalu samar-samar terdengar teriakan yang menghilang dalam waktu singkat. Tentu para penumpang bertanya-tanya mengenai ada apa gerangan yang terjadi. Sampai suatu terjadi di gerbong tempat Danan dan Cahyo berada. Seorang wanita berdiri meninggalkan tempat duduknya. Ia mematung di ujung lorong gerbong dan tidak bergeming oleh guncangan kereta. Mbak, kenapa mbak? Tanya salah seorang penumpang yang khawatir mencoba menyapa perempuan itu. Tidak ada jawaban. Wajahnya yang pucat diterpa cahaya petang. Tangan wanita itu memegang permukaan dinding kereta dan mencengkeramnya hingga penyok. Ia mulai menaiki dinding kereta dan berjalan merangkak di langit-langit kereta. Mbak, setan! Itu dia kesurupan! Penumpang di dalam gerbong mulai panik, tapi wanita itu menyibakkan rambutnya dan memperlihatkan wajahnya yang menyeringai dengan mata yang tidak berhenti melotot. Danan yang akhirnya terbangun karena suara panik penumpang sontak terbelalak. Jul, Pak Jul, itu. Dunke barang senan, mengkonek wis tekan aku sing gowo. Cahyo bergumam dalam pejamnya. Bukan Jul, bukan itu. Itu ada yang surupan. Kalau keterusan, ntar tinggal balik lagi naik bus. Pure. Danan yang kesal dengan Cahyo karena sulit dibangunkan, akhirnya menyiramkan sisa air minum botol ke wajah Cahyo. Waduh, wasem gue Nan. Nah apa toh? Danan mengangkat kerah belakang Cahyo
dan menunjukkan sosok yang merayap di langit-langit kereta. Namun ternyata tidak hanya satu. 2 penumpang lainnya kehilangan kesadaran dan merayap di dinding-dinding kereta. Waduh, asem kesurupan. Siluman cicak itu. Siluman cicak dasmu. Ayo urusin cepet ah. Mereka akhirnya beranjak dari kursi dan hendak menghadapi mereka. Tapi baru saja berdiri di tengah lorong, mereka terhenti. Ada perasaan mengerikan yang tiba-tiba muncul dari gerbong belakang. Dia biangnya, Nan. Iya, Angel. Danan mengangguk. Tepat saat pintu gerbong belakang terbuka, tiba-tiba seluruh penumpang di gerbong pingsan. Namun dalam hitungan beberapa detik, mereka kembali bangkit dengan tubuh postur yang tidak biasa. Mereka kesurupan. Ketika pintu penghubung antar gerbong terbuka, muncul sosok kakek kurus dengan tangannya yang cukup panjang melebihi manusia biasa. Siapa kau? Danan bertanya dengan waspada. Sosok kakek kurus itu hanya mengenakan pakaian seperti petani, tapi berbagai jimat terkalung di leher dan menghiasi pergelangan tangannya. Raden Sengguni memerintahkan kalian untuk mati. Danan berdecak, lalu melirik Cahyo. Yang dilirik hanya mendesah lelah. Mereka sudah mengira bahwa perjalanan mereka tidak akan semulus itu. Namun mereka sama sekali tidak menyangka akan diserang di kereta yang mereka naiki. Jangan bercanda. Cahyo melesat untuk menghantamkan pukulan kepada sosok itu. Namun tangan panjang sosok itu segera mengambil salah seorang penumpang dan menggunakannya untuk menahan pukulan Cahyo. Brak! Penumpang itu terpental dengan wajah yang memar. Brengsek! Cahyo kesal karena sosok di hadapannya nampak sangat licik. Sementara itu penumpang yang tadi digunakan sebagai tameng bangkit dan merayap sambil tertawa. Kalian tidak pantas menghadapiku, Ki Tunggul Pati, abdi penguasa lembah Pationggo. Kata sosok itu sebelum melangkah meninggalkan Danan dan Cahyo dengan sekumpulan penumpang yang kerasukan untuk mengepung mereka. Cahyo geram, tapi Danan dengan lantang mengumandangkan doa untuk mengusir sosok yang merasuki penumpang-penumpang itu. Seketika terdengar suara teriakan kesakitan dari penumpang yang kerasukan. Cahyo menyusul Ki Tunggul Pati yang sudah menghilang di balik pintu antar gerbong. Namun saat keluar, Cahyo tidak menemukan keberadaan Ki Tunggul Pati. Cahyo segera menyadari bahwa sosok itu tidak lagi berada di gerbong dan mengawasi setan-setannya yang menguasai kereta dari atas. Cahyo pun menaiki tangga sederhana di samping gerbong dengan berhati-hati. Sementara angin berhembus kencang karena kereta melaju dengan kecepatan yang sangat tinggi. Jul, aku nyusul. Teriakan Danan terdengar dari bawah. Tapi ucapannya itu belum terwujud dengan keberadaan penumpang kereta yang berkerumun mengarah kepadanya. Gak usah, Nan. Biar aku yang ngurusin demit ini. Kamu cari cara untuk menyadarkan orang-orang itu dan menghentikan kereta ini. Danan yang tengah dikepung mendapati masinis dan petugas kereta juga ikut merayap di dinding di gerbong belakang. Danan panik. Berarti tidak ada yang mengemudikan laju kereta. Danan segera bergegas berbalik dan mencoba menerabas kerumunan penumpang yang kesurupan yang menghadangnya layaknya zombie. Prioritas utamanya adalah masinis kereta. Sialnya, begitu Danan berhasil menembus kerumunan penumpang untuk memulihkan masinis yang kerasukan itu, justru dari kaca pintu gerbong terlihat masinis dan petugas kereta menyeringai. Mereka secara bersamaan, mereka membentur-benturkan kepala ke dinding kereta hingga tidak lagi sadarkan diri. Darah bermuncratan dari kepala mereka. Danan mengepalkan tangannya keras, sulit untuknya menahan amarah karena semua penumpang di dalam kereta ini dikorbankan hanya demi menghentikan dirinya dan Cahyo. Danan akhirnya duduk bersemedi. Ia hanya bisa berharap Cahyo sanggup menghentikan Ki Tunggul Pati di atas atap kereta. Sementara ia harus mengerahkan energi yang besar untuk memulihkan puluhan penumpang yang kini merayap ke arahnya dengan kuku penuh darah dan wajah dengan urat-urat yang keluar layaknya mayat hidup.
Seluruh penumpang kereta ini sudah ditakdirkan menjadi tumbalku, dan tidak ada gunanya kalian melawan. Ucap Ki Tunggulpati yang dengan seringan yang bengis. Ia yang sebelumnya berwujud kakek-kakek, kini berubah menjadi sosok bertangan 4 yang panjang dan bergerak menyerupai seekor laba-laba raksasa. Ia mencengkram satu gerbong dengan tangan dan kakinya yang panjang untuk menghadang Cahyo di atap kereta. Hei, jangan bercanda! Cahyo mengepalkan tangannya. Ia tidak langsung memanggil Wanasura, tapi menggunakan ajian penguat raga dan menghantamkan pukulan ke arah wajah Ki Tunggulpati. Ki Tunggulpati tahu ia tidak bisa menahan serangan Cahyo yang melesat cepat karena ukuran tubuhnya. Tapi ia meludahkan cairan hitam yang sanggup melelehkan benda ke arah Cahyo. Beruntung Cahyo menyadarinya dan memilih untuk menyingkir. Sial, ini merepotkan. Aku gak mungkin menggunakan Wanasura untuk mengalahkannya, karena akan mengorbankan penumpang. Cahyo hanya bisa membatin. Sementara itu, dari sisi gerbong sebelah tangan panjang melesat ke arah Cahyo. Ia hendak menghindar, tapi gumpalan cairan hitam yang diludahkan Ki Tunggulpati juga mengarah kepadanya. Cahyo tidak bisa menghindari keduanya. Brak! Cahyo terkena telak pukulan itu dan terpelanting beberapa meter hingga tubuhnya membentur besi antena kereta. Beruntung ajian penguat raga mengurangi rasa sakit sempat ia rapalkan dan tangannya mencengkram atap kereta sehingga tidak jatuh. Cahyo terbatuk dan mengeluarkan darah. Sial! Kali ini Cahyo bergegas bangkit, tapi Ki Tunggulpati sudah lebih dulu berada di dekatnya dan menghunuskan kuku-kuku tajamnya dari ketiga tangannya untuk menembus tubuh Cahyo. Sayang sekali, kau terlalu berbahaya untuk kujadikan tumbal. Jangan berharap. Karena tidak punya pilihan lagi, dengan sekuat tenaga, Cahyo memanggil kekuatan Wanasura dan memukul sisi gerbong di sampingnya, hingga gerbong itu hampir terjatuh miring. Ki Tunggulpati kehilangan pijakannya dan oleng. Kaulah yang harus kembali ke kuburanmu. Pertarungan sengit terjadi di atap kereta. Seketika Cahyo harus memperhatikan sisi di hadapannya untuk memastikan ia berada di posisi yang tepat untuk merunduk di terowongan atau melompati kabel listrik. Ia pun tidak bisa salah pijak. Cahyo ingin kembali menyerang, tapi ia melihat gelagat aneh dari Ki Tunggulpati. Cahyo pun menoleh dan mendapati keberadaan persimpangan di depannya yang tengah dilalui banyak kendaraan. Cahyo tahu kereta tidak bisa memberi sinyal. Ia juga melihat penjaga palang tersenyum mengerikan sembari berdiri di tengah rel. Ia tahu itu adalah ulah setan-setan Ki Tunggulpati yang merasukinya. Sial, kuurus kau nanti. Ia berlari sekuat tenaga ke gerbong depan dengan kekuatan Wanasura menyelimuti kakinya, lalu melesat untuk melompat mendahului kereta yang segera menendang petugas penjaga rel yang kerasukan itu hingga terhempas ke pinggir. Maaf, Pak. Brak. Danan yang melihat Cahyo melesat membalap kereta menyadari situasinya dari dalam toilet. Ayo Wanasura! Cahyo berteriak memaksakan dirinya sambil terus berlari. Beberapa ratus meter di depan sudah terlihat kendaraan yang melintas. Danan ingin menarik tuas rem darurat di gerbong, tapi ia tahu bila itu dilakukan dengan kecepatan seperti ini, kereta akan kehilangan kendali. Keris Raga Sukma. Danan tidak lagi memperdulikan tubuhnya dan mengurung diri di toilet dengan seluruh penumpang yang mencoba mendobraknya. Ia menggunakan kekuatan Keris Raga Sukma dan memisahkan sukmanya dan melayang mengejar Cahyo. Aku ke palang kiri, Jul. Curang, pakai wujud sukma. Kakiku kayak mau copot ini. Tanpa sempat berpikir lebih jauh, Cahyo melompat sekuat tenaga dan menendang palang rel kereta hingga terantuk ke bawah dan menimpa beberapa kendaraan. Wujud Sukma Danan melakukan hal serupa hingga beberapa penumpang motor tertimpa oleh palang. Mereka kebingungan dengan apa yang terjadi. Sayangnya, masih ada beberapa pengendara motor yang terjebak di tengah lintasan. Kereta!
Mereka panik menyaksikan kereta yang melesat ke arahnya. Maaf mas, besok nabung lagi ya beli motor baru. Teriak Cahyo sembari menendang para pemotor itu, dan Danan menyusul dengan mengangkat penumpang motor lainnya ke pinggir. Mengetahui tak lagi ada pengendara, Cahyo kembali berlari mencari celah untuk kembali ke kereta. Brak! Sejumlah motor tertabrak kereta hingga terseret beberapa meter dan ringsek. Pemilik motor itu terpaku kaku dan ketakutan melihat kejadian di hadapannya. Danan dalam wujud rohnya melesat kembali ke tubuhnya dan menarik paksa beberapa setan yang merasuki penumpang dengan wujud rohnya. Minggir kalian, minggir. Setelah kembali ke tubuh dan keluar dari toilet, Danan mencari posisi di antara sambungan rel dan menjulurkan tangannya. Jul, ayo Jul. Cahyo berlari sekuat tenaga dengan kakinya yang mulai lelah. Wanasura, lompat. Cahyo lompat sekuat tenaga meraih tangan Danan, sementara Danan menggunakan momentum lompatan Cahyo dan menariknya ke atas gerbong. Danan bernafas sedikit lega memastikan Cahyo sudah naik meski tenaganya nyaris habis. Waduh, sikilku lho nan, sikilku. Goleno serep nan, goleno serep. Kudune sikil jaran yo. Kalian siapa? Tiba-tiba, dua orang pemuda yang tersadar setelah ditangani Danan menghampiri mereka berdua. Mas, cari tempat aman ya. Masih banyak yang kesurupan. Tolong bantu penumpang lain yang sudah sadar dibawa juga ke tempat yang aman, kata Danan berusaha tersenyum. Kusno, mereka yang menyembuhin kita dan penumpang kesurupan tadi. Iya Sardi, ayo. Cahyo memaksa berdiri dan menghampiri mereka. Mas, cepet cari tempat aman ya. Setan itu masih menguasai kereta ini. Kalian bisa saja kesurupan lagi nanti. Danan pun kembali mempersiapkan diri untuk melanjutkan tugasnya. Mas, selesaikan saja setan itu. Biar kami cari cara untuk menghentikan kereta ini, ucap Kusno. Danan dan Cahyo saling bertatapan mendengar inisiatif itu. Mas-masnya nggak takut? Kami pernah naikin kereta yang nggak kalah seremnya, Mas. Harusnya kalau cuma mencari cara untuk menghentikan kereta ini, itu bukan perkara yang sulit. Danan dan Cahyo bersyukur menemui kedua pemuda yang Danan rasa bisa dipercaya. Mereka pun bergegas menaiki gerbong. Sementara kedua pemuda itu menerobos penumpang lain menuju gerbong lokomotif. Ki Tunggul Pati tengah duduk pada dua gerbong di depan mereka. Dia ini apa? Laba-laba. Aku lebih suka menyebut dia itu kecoa berkaki panjang, Man. Kalian tahu kan resikonya bila memasuki sarang laba-laba? Ki Tunggul Pati menoleh dengan senyum bengis. Belum sempat menyombongkan diri, tiba-tiba sebuah Ki Tunggul Pati terpental. Cahyo menoleh kaget pada Danan dan melihat temannya itu baru saja melancarkan ajian andalannya, ajian lebur saketi. Banyak omong, kami gak perlu meladeni ocehanmu. Danan sudah bersiap dengan ajiannya sekali lagi untuk menghajar Ki Tunggul Pati yang berusaha bangkit dari posisi tersungkurnya. Bocah sialan, akan kuhabisi nyawa kalian. Pukulan jarak jauh dari Danan berhasil membuat Ki Tunggul Pati tersungkur dan memberi pernyataan bahwa mereka bukan lawan yang bisa diremehkan. Giliran kita, Wanasura! Terdengar suara auman Wanasura semakin keras. Danan dan Cahyo merasakan amarah Wanasura yang terbakar. Cahyo melompat menghindari jaring laba-laba yang menyebar di sekitar gerbong itu. Ia curiga ada racun atau semacam kutukan yang membalut jaring-jaring itu. Ki Tunggul Pati menoleh ke arah Cahyo yang tengah menerjangnya dengan tangannya yang memanjang. Brak! Sekali lagi, ajian lebur saketi mendarat telak di perut Ki Tunggul Pati yang membuatnya kehilangan atensi. Sialan kalian! Kesempatan itu digunakan oleh Cahyo untuk menjatuhkan tendangan yang sudah diperkuat oleh kekuatan Wanasura. Ki Tunggul Pati tidak mampu menghindar. Tubuhnya yang terinjak kekuatan Wanasura
membuat atap gerbong penyok. Darah hitam bermuncratan dari mulutnya, tapi ia masih bisa tersenyum. Walau aku mati, pengikut-pengikutku akan tetap merasuki tumbal-tumbalku. Terlebih, kalian juga akan mati sebentar lagi. Ki Tunggulpati tertawa sembari melihat ke arah depan, di mana dari jauh terlihat persimpangan rel yang akan bersimpangan dengan kereta lain. Waduh, gawat ini. Danan mulai panik menyadari situasi. Sementara itu, di dalam gerbong, Kusno dan Kasdi sekuat tenaga menerobos penumpang yang kesadarannya masih dikuasai oleh setan. No, ini kayak kereta tumbal dulu, no. Setan-setan merayap di langit-langit. Keluh Kasdi yang tetap berlari meski seluruh tubuhnya merinding. Enggak, Di. Kalau kereta yang dulu isinya mayat semua. Kali ini mereka manusia yang harus kita tolong. Brak! Kusno pun menutup pintu gerbong terdepan yang menyambung dengan lokomotif. Mereka berhasil. Berikutnya mereka hanya tinggal mencari cara untuk menghentikan kereta ini. Namun seorang nenek dengan rambut acak-acakan tengah berdiri tepat di setir kemudi. No, nenek-nenek, no. Kusno berusaha menahan rasa takutnya dan mendekat ke arah nenek-nenek itu. Namun belum sempat mendekat, nenek itu malah tertawa cekikikan menyambut Kusno dan Kasdi. Nek kowe ora macem-macem, kowe ora bakal mati sengsara. Kasdi dan Kusno menelan ludah. Kini mereka menghadapi keadaan yang tidak pernah diduga. Sosok nenek jadi-jadian ada di hadapannya. Dan di pintu belakang sudah ada penumpang kerasukan yang menggedor-gedor pintu, yang mungkin tidak akan bertahan lama akan berhasil dibobol. Nenek itu pakai baju biasa. Kayaknya dia penumpang yang kerasukan, nggak lebih. Maksudnya apa? Harusnya nenek itu nggak seperti nenek yang dulu di kereta tumbal. Aku akan nekat. Kamu secepat mungkin cari remnya. Perintah Kusno pada Kasdi. Kasdi tidak punya pilihan lain selain menuruti perintah Kusno. Suara kaca pecah terdengar dari beberapa gerbong di belakang. Serangan Cahyo dan Danan membuat Ki Tunggulpati kewalahan. Ia pun merayap mundur dari gerbong ke gerbong, menghindari serangan mereka berdua. Hei demit brengsek, jangan kabur kamu. Danan masih ragu. Ia berpikir akan terus mengejar Ki Tunggulpati. Ia menyusul Kusno dan Kasdi. Suara klakson kereta berbunyi. Danan dan Cahyo menyadari bahwa suara itu berasal dari lokomotif kereta ini. Nan, mereka sampai di depan, Nan. Danan mengangguk dan memantapkan diri untuk kembali mengejar Ki Tunggulpati. Tapi mereka lengah. Tanpa sadar, Danan menginjak jaring laba-laba yang sudah begitu banyak menyebar di atap gerbong kereta. Apaan ini? Seluruh tubuh Danan perlahan mulai terlilit jaring laba-laba yang berwarna hitam milik Ki Tunggulpati. Satu tikus kena, tinggal satu tikus lagi. Danan, jangan kesini, Jul. Jangan sentuh jaring ini. Danan berusaha membebaskan dirinya, tapi kesulitan. Cahyo memutuskan untuk fokus mengalahkan Ki Tunggulpati. Sebuah pukulan menghantam Ki Tunggulpati. Cahyo terus menghujamkan pukulan bertubi-tubi kepada Ki Tunggulpati. Tapi tubuh dedemit itu masih belum ada tanda-tanda akan tumbang. Percuma saja, kalian yang akan mati lebih dulu. Cahyo tidak terprovokasi. Ia terus menyerang Ki Tunggulpati hingga tidak ada celah untuk makhluk bertangan besar itu untuk melawan. Minggir, Jul! Terdengar suara dari arah belakang. Cahyo menyadari ada sesuatu yang datang dari arah belakang. Ia pun melompat dan mencari perpegangan di salah satu pinggir gerbong. Tepat ketika Cahyo menyingkir, kilatan cahaya muncul dari sebuah keris yang dihujamkan oleh Sukma Danan yang memisahkan diri dari raganya. Jep! Dalam sekejap, serangan itu melubangi perut Ki Tunggulpati yang tidak berkutik. Ia terbatuk dan bermuncratan darah hitam pekat, lalu melayang ke udara sebelum terjatuh dari kereta.
Matilah kalian para tikus pengganggu Raden Senggoni. Di ujung hayatnya, Ki Tunggulpati tertawa menyaksikan kereta yang terus melaju dan bersiap menghantam kereta yang akan bersimpangan dengannya. Suara klakson kereta terdengar lagi, tapi kali ini kereta melambat. Sayangnya, dari sisi barat kereta lain sedang melaju dengan kecepatan dan akan menabrak kereta yang mereka tumpangi. Gak akan sempat, Ucap Danan yang berhasil melepaskan dirinya dari jerat jaring Ki Tunggulpati. Ia menyadari meski kecepatan kereta melambat, dampak dari tabrakan kereta akan menjadi bencana. Sial. Wanasura, kita kerja lagi. Cahyo bergegas mengambil kuda-kuda sebelum dalam satu lesatan ia loncat ke rel dan menahan laju kereta. Kamu gila, Jul. Tenang, habis ini kita puas-puasin makan pisang Mbok Darmi. Sini maju. Buak! Kekuatan Wanasura menguatkan penuh kedua tangan dan kaki Cahyo sebagai titik tumpu untuk menerima beban hantaman kereta yang melaju ke arahnya. Tahan Wanasura. Cahyo tidak peduli meski kedua tangan dan kakinya terluka. Kereta tertahan, tapi belum benar-benar berhenti. Cahyo menyeret ke belakang belasan meter. Mereka hanya punya sedikit waktu untuk mencegah kedua kereta itu bertabrakan. Dari dalam lokomotif, Kusno dan Kasdi menggeleng tidak percaya dengan pemandangan di hadapan mereka. Tahan sedikit lagi, ucap Sukmadanan yang tiba-tiba berada di belakang Cahyo. Ia menahan tubuh Cahyo sembari membacakan ajian pemulih raga untuk Cahyo. Brak, brak, brak. Suara gerbong yang beradu terdengar riuh bersamaan dengan kereta yang melintas hanya beberapa meter dari belakang punggung Cahyo. Kereta berhenti tepat waktu. Berhasil, berhasil. Teriak Kusno penuh kelegaan dan refleks memeluk Kasdi. Cahyo mendesah panjang sebelum jatuh tertunduk dan terbaring lemas setelah kekuatannya ia gunakan sampai habis. Sayangnya masalah itu belum selesai. Dari jauh Ki Tunggulpati berjalan dengan terseok-seok menghampiri mereka. Kalian habisi dua bocah itu. Perintah Ki Tunggulpati diikuti dengan turunnya semua penumpang yang kerasukan. Danan kembali ke tubuh dan berdiri melindungi Cahyo yang kehabisan tenaga. Kusno dan Kasdi pun turun, memposisikan diri tidak jauh dari Danan. Sial Nan, dia belum mati. Danan sudah siap dengan keris raga sukmanya untuk menghadapi apapun yang akan terjadi. Jika harus membacakan mantra leluhur, maka itu akan dilakukannya demi melindungi Cahyo. Namun beberapa detik kemudian hal aneh terjadi. Sebuah bola api besar menari-nari di udara dan langsung menghantam tubuh lemah Ki Tunggulpati hingga ia menggelepar. Panas! Apa ini? Danan dan Cahyo tidak mengerti dengan apa yang terjadi. Bola api itu membakar Ki Tunggulpati dan tidak kunjung padam. Samar-samar terlihat sosok Rangda dari perubahan bola api itu. Jangan-jangan itu. Danan terbelalak. Suara dengungan dari cawan kuningan yang dipukul menggema tanpa henti dan membuat seluruh penumpang yang kerasukan itu gelisah. Danan langsung menggunakan momen itu untuk membacakan doa untuk mengusir setan-setan dari tubuh mereka. Siapa kau? Aku teman mereka. Tanpa belas kasihan, bola api dari Rangda membakar Ki Tunggulpati hingga sosok demit itu menggelepar dan berteriak kesakitan meminta ampun. Semakin besar dosamu, semakin panas api itu akan membakarmu. Ucap Rangda yang perlahan berubah ke wujud seseorang manusia mengenakan baju payas dan udeng-udeng. Perlahan, bola api itu padam dan yang tersisa dari sosok Ki Tunggulpati hanyalah abunya yang ditiup oleh angin. Beli wajah. Beli wajah mengangguk dan mengajak langsung Danan untuk memulihkan penumpang terlebih dahulu.
Dengan kemampuan keduanya, satu persatu penumpang mulai sadarkan diri dan terheran-heran mengenai apa yang terjadi. Mengetahui akan berbuntut panjang, Danan dan Cahyo menghampiri Kusno dan Kasdi. Aku boleh minta tolong sekali lagi kepada kalian? Dengan senang hati, Mas. Saya titip penjelasan kronologis peristiwa ini untuk kalian. Sampaikan ke pihak berwenang ya. Kami masih ada tugas yang harus segera diselesaikan. Kedua pemuda itu lantas mengangguk menerima tugasnya. Kusno yang bersemangat. Aman, Mas, aman. Jangankan menghadap polisi, menghadapi demit juga tadi saya berani kok, Mas. Danan dan Cahyo terkekeh pelan. Lalu ia memandang Bliwaja yang tengah menunggu dan memberi anggukan ke arah mereka sebagai isyarat agar mereka pergi secepatnya. Kiamat kecil berhasil terlewati dan mereka harus segera sigap memanfaatkan sisa waktu yang mereka miliki. Bli, bagaimana bisa sampai di sini? Seluruh roh keramat di tempat saya gelisah. Mereka merasakan pergolakan di tanah ini. Saya merasa kekuatan saya pasti juga dibutuhkan. Danan dan Cahyo mengangguk sembari tersenyum. Mereka sama sekali tidak menyangka akan mendapatkan bantuan dari seberang yang nan jauh. Terus, ini kita udah jalan jauh, Bli. Kita mau berhenti di mana? Tahan sebentar ya, Mas Cahyo. Nanti sampai sana biar saya coba pulihkan. Cahyo tersenyum kecil, tapi ia juga tahu persis bahwa ilmu pengobatan Bliwaja tidak kalah dengan ilmu Pak Le. Mereka memasuki area sebuah desa. Ada sebuah rumah antik yang cukup besar yang di depannya sudah terparkir beberapa motor. Danan merasakan energi yang besar berkumpul di bangunan yang merupakan rumah singgah itu. Dan hal itu terbukti saat ia melihat seorang anak muda tengah memainkan pusaka yang Danan kenal sebagai tombak lembu warok di pekarangan. Itu Panji. Bliwaja hanya memberi anggukan kepada Danan. Berarti Mbah Wijen berada di sini. Motor-motor ini artinya ia datang bersama semua murid-muridnya. Iya, Pak Le sudah mengabari kami. Lalu sosok Mbah Wijen muncul dari balik pintu rumah bersama beberapa muridnya. Senyumnya yang bijak dan hangat menyambut kedatangan Danan dan Cahyo. Mbah Wijen, kalian pasti lelah bertarung. Mari, masuk dan istirahat dulu. Mbah Wijen menuntun Cahyo masuk ke rumah. Waktu kedatangan kalian pas sekali. Kami baru beli nasi remes. Kita makan bareng-bareng ya. Cahyo langsung menoleh ke arah Danan. Nan, awas kamu loh. Kalau kamu sok-sokan gak mau ngerepotin. Ya enggak lah, Jul. Kali ini aku yang paling lapar. Malam itu, Danan dan Cahyo benar-benar bisa beristirahat secara total sampai energi mereka benar-benar pulih. Bliwaja dan Mbah Wijen yang menjaga mereka dari segala gangguan. Keesokan harinya, mereka harus melanjutkan perjalanan untuk mencari bantuan sampai waktu yang ditentukan oleh Jagat. Hari ketiga, hari yang dijanjikan sebagai waktu pertemuan untuk mengumpulkan seluruh bala bantuan menuju Astana Giridanyang. Namun belum ada tanda-tanda kemunculan Jagat di sana. Mereka tidak ingin lebih cemas dan memilih untuk menenangkan diri dengan bermeditasi menanti kedatangan Jagat. Kesuwen Mas Jagat iki lho. Sabar Lanjul, mending emosimu digunakan buat nanti. Cahyo kembali pada posisi meditasinya. Tapi baru sebentar, tiba-tiba Danan merasakan adanya sinyal energi gaib yang memasuki pikirannya. Raden muda itu terlalu nekat. Samar-samar terdengar suara Nyi Sendang Rangu di pikiran Danan. Apa? Kimpul? Apa yang terjadi, Nyi? Dalam kepala Danan dipenuhi penglihatan, dan itu tentang Kimpul. Jangan bodoh. Jangan lawan mereka sendirian. Danan berteriak dengan wajah cemas dan khawatir sambil berdiri. Nan! Dia mendapatkan penglihatan. Bliwaja hadir dan menerima sebuah tempayan kecil dari muridnya, lalu mengisinya dengan air.
Masukkan tanganmu ke tempat ini. Danan menurut, sementara Beli Wajah membacakan mantra dan mengisi air itu dengan beberapa jenis kembang. Dalam sekali sibakan, penglihatan di kepala Danan muncul di pantulan air itu. Kimpul? Cahyo kaget melihat wujud Kimpul yang sudah babak belur dengan berbagai macam luka. Ia berdiri di sana bersama seekor ular yang sepertinya melindunginya. Di belakangnya, ada beberapa orang yang berpakaian tak jauh berbeda dari Kimpul. Apa tujuannya? Mungkin dia tidak ingin membiarkan pasukan itu meninggalkan tempatnya. Namun apa yang terlihat begitu mengenaskan. Raden muda bodoh, kau hanya akan mati konyol di tangan Sewu Lelembutku. Ucap Raden Sengguni yang terbang di antara berbagai prajurit mayat hidup di berbagai zaman. Bukan berarti aku akan menyerah, balas Kimpul. Namun keberanian itu dalam sekejap dibungkam dengan bola api yang membakar Kimpul dan sekitarnya. Cahyo membuka ponselnya, menelpon Jagat. Mas Jagat, ayo cepat, jangan sampai terlambat. Mungkin sebelum kematianmu, kau akan senang melihat wajah-wajah ini. Raden Sengguni memerintahkan beberapa sosok untuk maju. Dan seketika hal itu membuat Kimpul benar-benar gentar. Sial, bagaimana mungkin aku melawan mereka? Terlihat Kimpul mulai putus asa dan memukul tanah sekuat tenaga hingga darah mengalir dari tangannya. Bagus, kau sudah sadar. Sekarang saatnya kau untuk mati. Dengan sekali tunjukkan jari, seluruh makhluk yang menguasai Astana Giri Danyang itu menerjang Kimpul yang tak lagi memiliki harapan. Ayo semuanya, kita pergi. Tiba-tiba kabut yang menyelimuti lapangan tempat mereka menunggu hilang. Jagat datang bersama beberapa orang di belakangnya. Cepat mas, Kimpul dalam bahaya. Jagat segera memegang sebuah pusaka gelang di tangannya, sembari menatap mereka satu persatu untuk memastikan kesiapan mereka. Semoga kita semua cukup untuk mengakhiri tragedi ini. Sapu angin lintas jagat, larung rogo mabur sukmo. Seketika seluruh pandangan mereka menjadi putih. Kaki mereka melayang seperti masuk ke dalam portal. Suara gemuruh peperangan terdengar bersautan hingga mereka tiba pada lokasi peperangan itu. Seorang pemuda berdiri lemah di antara gempuran pendekar mayat hidup. Ia tersudut dan menanti ajalnya tiba. Kepalamu akan menjadi hiasan di tataku. Pada akhirnya, kau akan mati sendirian. Raden Sengguni tertawa puas. Sosok prajurit ningrat menarik pedangnya dan bersiap memenggal kepala Kimpul. Cerang! Belum sempat pedang itu menyentuh leher Kimpul, Danan sudah berada di sana dan menahan serangan itu dengan keris raga sukmanya. Kau harus jelaskan nanti, bagaimana bisa sampai di tempat itu terlebih dahulu. Sedikit bantuan tidak akan mengubah apapun. Sosok pria berbaju ningrat maju bersama pasukannya menerjang Danan. Serat! 4 buah keris dirga melayang menahan gerakan sosok itu dan langsung tumbang. Aku kira pertempuran dengan Prabu Sudrokolo akan menjadi pertempuran terakhirku. Malah ada lagi. Ujar sosok nenek yang mengamuk menghadapi Dedemit yang mencoba menyerang Kimpul. Nyai, ingat umur. Teriak Guntur yang bergegas menyusul gurunya itu. Blar! Bola api besar menerjang sekumpulan pasukan mayat dan kembali melayang dalam wujud Rangda. Tombak lembu warok pun berterbangan menghadapi pusaka-pusaka keramat yang ikut bangkit bersama para empunya. Namun serangan setan-setan itu tidak dapat diremehkan. Seekor kera raksasa berwarna hitam berteriak mengamuk melepaskan pukulan membabi buta. Raden Angkoro.
Dalam sekejap teriakan kera hitam itu terbungkam dengan bayangan sosok kera raksasa yang muncul dari tubuh Cahyo. Kera gosong itu biar urusanku. Kimbul menoleh ke belakang dan mendapati Mbah Mijan, Panji, dan murid-muridnya dengan bersiap masuk ke medan perang. Mas Danan, mereka siapa? Kimbul bertanya, yang tidak menyangka semakin banyak sosok yang maju ke medan perang. Intinya, mereka teman kita. Mungkin kamu bisa menyebut mereka dengan pendekar Jagat Segoro Demit. Ah, pendekar Jagat Segoro Demit? Jangan gentar, masih akan ada yang menyusul. Masih dalam kebingungannya, tiba-tiba terdengar suara lonceng dari gumpalan kabut yang pekat. Cering, cering, cering. Dalam hitungan detik, seekor kucing hitam yang berjalan pincang berubah menjadi hewan buas besar yang mengamuk di tengah pertempuran. Sosok pria berambut panjang pun merasa tidak sabar untuk menerjang setan-setan di hadapannya. Akhirnya ketemu lawan yang pas ya. Monyet lawan monyet. Dasar Mamang Gondrong, datang-datang cari perkara. Lain kali jangan nekat ya mas. Ucap Gama yang segera berdiri di samping Kimbul untuk mendampingi Danan. Maafkan saya mas. Balas Kimbul sedikit merunduk dan terharu. Berdiri, busungkan dadamu. Jangan terlihat lemah di hadapan makhluk busuk itu. Tegas Danan sembari menatap ke arah sosok yang masih melayang dengan angkuhnya di langit reruntuhan Astana Giridanyang. Panggil semua Tegos pengikutmu, Raden Muda. Biar ku habisi mereka semua di tempat ini. Mereka hanya akan mati sia-sia hanya demi menyelamatkan nyawamu yang tidak berharga. Danan, Gama, dan Kimbul berdiri tegap berhadapan dengan Raden Sengkuni. Mereka tahu ini adalah puncak dari tragedi yang harus diselesaikan. Amarah sudah berada di ubun-ubun. Jangan ada yang menahan diri. Keluarkan semua kekuatan kalian di pertempuran ini. Ujar Gama yang tiba-tiba mengenakan sorban yang dikembalikan oleh Abah. Kimbul dan Danan mengangguk menyusul Gama. Kimbul mengeluarkan kerangkeng sukmo dan memanggil sebuah nama. Wirangon. Wirangon. Ucap Kimbul dengan tatapan menahan amarah. Danan sudah siap dengan keris di hadapan dadanya. Sebuah mantra yang diturunkan oleh leluhur Sambara sudah berada di ujung lidahnya untuk terucap dan akhirnya harus ia gunakan. Jagatlah lembut buatan Dewi Wujud.